Hari itu, tanggal 17 Agustus 1945, masih dalam suasana pagi. Atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan negara baru. Republik Indonesia bertempat di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Segera setelah membacakan proklamasi kemerdekaan itu, Soekarno berkata, "Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi." Tanpa terasa, Indonesia akan menginjak usianya yang ke-77 tahun pada tanggal 17 Agustus 2022. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia mengalami perjalanan panjang untuk bisa merdeka, berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Dalam perjalanan kemerdekaan dan ketatanegaraan, kita tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Lantas, di manakah gagasan dan asal-usul Indonesia? Dalam menguak asal-usul bangsa Indonesia, Robert Edward Elson dalam bukunya yang berjudul The Ideas of Indonesia menjelaskan bahwa gagasan Indonesia pertama kali digagas oleh pelancong dan pengamat sosial asal Inggris, George Samuel Windsor Eales, pada tahun 1850. Saat itu, Eales sedang mencari istilah etnografis untuk menjabarkan cabang ras Polinesia yang menghuni kepulauan Hindia. Pada saat itu muncul kata Indonesians. Namun demikian, usai menciptakan kata tersebut, Eales langsung membuangnya karena dianggap terlalu umum. Eales kemudian menggantinya dengan kata Melayunesians. Namun demikian, seorang rekan Eales, James Logan, menilai bahwa kata Indonesians lebih tepat sebagai istilah geografis, bukan etnografis. Dengan membuat perbedaan antara geografis dan etnografis, Logan menjadi orang pertama yang menggunakan nama Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, Adolf Bastian, seorang ahli etnografi terkenal asal Jerman, menggunakan istilah Indonesia dalam buku kelimanya yang berjudul Indonesian Order, the Ancient des Malaysian Archipel, terbit pada tahun 1884-1894, dan sejak saat itulah nama Indonesia dimulai dikenal
luas. Pada awal abad ke-20, gagasan Indonesia dipandang sebagai rasa kebersamaan pengalaman dan solidaritas. Gagasan Indonesia menjadi simbol perjuangan politik untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, yakni mewujudkan Odyssey. Perang Troya telah selesai. Gemuruh pertempuran berganti dengan sunyinya batin yang rindu akan kampung halaman. Demikianlah sebuah cerita dari mitologi Yunani. Untuk jalan pulang, pada umumnya para pahlawan memilih jalan yang telah mereka lewati sewaktu mereka berangkat ke medan pertempuran. Jalan yang sudah mereka kenal, yang tidak akan menimbulkan banyak persoalan, yang aman dan menenteramkan. Ada seorang yang tidak. Ia bernama Odysseus dari Ithaka. Ia sama dengan yang lain, ingin lekas pulang, lekas ketemu dengan istrinya, Penelope. Tetapi ada sesuatu yang menggoda dirinya. Ia telah banyak mendengar adanya jalan lain, jalan yang sama sekali belum dikenal. Jalan laut. Begitu ia menyatakan niatnya, tentu saja banyak terdengar suara, "Jangan! Kau akan tersesat, Odysseus. Di perjalanan pasti akan berjumpa dengan siren. Itu makhluk yang berbadan perempuan, pandai merayu. Rupanya cantik dan suaranya merdu. Tidak ada manusia yang tahan akan panggilannya, godaannya, dan jika menurutinya, habislah riwayatmu, Odysseus. Jangan, belum lagi aliran-aliran laut yang bersimpang siur, angin yang menerkam datang dari berbagai arah, lalu mentaufan ke berbagai jurusan dengan kekuatan yang dahsyat. Tidak mungkin kau akan selamat. Lewatlah jalan seperti biasa, seperti para pahlawan yang lain. Jalan yang aman, jalan orang kebanyakan. Odysseus, si penemu kuda Troya, muslihat yang memenangkan peperangan, tidaklah gentar. Ia seorang yang cerdas dan tabah. Semua pendapat ia dengarkan, tetapi mata batinnya mengarah ke lautan. Ke cakrawala yang ada di jauh itu, ke jalan yang baru yang masih harus dijelajahi. Di belakangnya, perang Troya telah dilewati. Ia tidak begitu tertarik pada rebutan harta dan pesta pura kemenangan. Semua itu telah ia kenal. Mata batinnya ke wilayah yang belum ia kenal, ke terra incognita, yang seakan-akan menantang dirinya. Beranikah ia menghadapinya? Odysseus memutuskan untuk mengambil jalan laut. Ia percaya akan dirinya. Tatkala melewati daerah Siren, di tengah mengamuknya ombak, ia minta pada anak buahnya
agar diikat pada tiang kapal. Ia ingin mendengarkan rayuan makhluk-makhluk itu tanpa bisa ditarik oleh mereka. Dan ia bisa tertawa penuh gairah, yakin dirinya tak terkalahkan. Karena memiliki akal, berteriaklah ia, "Hai Siren, ini Odysseus dari Ithaka." Dan ia selamat melewati daerah Siren, melewati godaan dan rayuan yang meluluhkan hati pahlawan yang manapun kecuali dirinya. Selanjutnya, ia dihadapkan dengan golongan Cyclops, raksasa yang kuat dan ganas bermata satu. Digicuhnya raksasa-raksasa itu, sehingga ia lepas dari cengkeraman dan ancaman mereka. Lagi-lagi ia menyatakan, "Ini Odysseus dari Ithaka." Akhirnya, setelah mengalami berbagai derita dan cobaan, sampailah ia kembali di istana. "Ini Odysseus dari Ithaka. Ini manusia yang sanggup menghadapi kau, Siren. Ini manusia yang sanggup menghadapi kau, hai Cyclops. Ini manusia yang berani menghadapi terra incognita." Suatu perjalanan yang hebat, suatu cerita, suatu lambang dari khasanah Yunani kuno. Jika kita berbicara tentang masalah semacam ini, suatu usaha atau perjalanan guna menembus, menjelajahi suatu wilayah atau keadaan yang belum dikenal, diberilah nama Odyssey. Odysseus setelah Odyssey-nya menjadi manusia yang lain, ia menjadi lebih matang, lebih mampu sebagai manusia. Perjalanannya membuka pengetahuan, pengertian, dan kemampuan bagi banyak orang yang ada di belakangnya. Odyssey merupakan lambang penjelajahan alam keduniawian. Dapat dibayangkan betapa hebat proses perjalanan itu. Dapat pula dikatakan bahwa Odysseus telah menjadi lambang pengembaraan manusia menemukan dunianya. Dunia yang nyata, sehingga manusia mampu merubah keadaan sekelilingnya, menemukan manusia dan kemanusiaannya. Dari Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dapat dikatakan berodisei, mencoba meraba, kemudian pasang layar secara gagah, mendahului gerakan-gerakan kemerdekaan yang ada di dunia. Itulah hakikat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita masih saja berodisei. Kita masih saja menjelajah alam kemerdekaan. Dan masih banyak persoalan yang belum sepenuhnya dapat dimengerti. Dalam perjalanan ketatanegaraan, kita tetap berodisei sesuai dengan cita-cita dan jati diri bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
45.